Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Samsul Ma'arif dari Prodi IAT kelas D dengan NIM 530202101114. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi tafsir pertengahan yang diampu oleh Bapak dosen Pak Ulfi Putrasani M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Manar. Tafsir ini merupakan monumental pemikiran Islam pada era modern yang di dalamnya merupakan kolaborasi antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer di abad ke-20 yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Lalu yang selanjutnya yaitu biografi dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905. Ayahnya adalah Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau ini adalah tokoh pembaharu Islam dalam segi pemikiran, aktivitas, dan yang memperbaiki kebudayaan, pendidikan, politik, dan peradaban. Beliau lulusan dari Al-Azhar. Di usia 12 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran selama 2 tahun. Karya beliau meliputi Risalah Al-Aridat, Hasyiyah Syarah Al-Jalal Ad-Dawani Lil Aqaid Al-Ad-Duhiyah, Risalah At-Tauhid, dan Tafsir Al-Manar itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu Sayyid Muhammad Rasyid Ridho. Tokoh ini merupakan pembaharu Islam pada era modern yang lahir pada 27 Jumadil Ula tahun 1228 Hijriah atau bertepatan dengan 23 September 1865 di kota Al-Qalam, Libanon. Beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah, lalu lanjut di Madrasah Al-Wataniyah di Tripoli. Lalu di tahun 1897 Masehi, beliau berguru pada Syekh Al-Jisr dalam bidang ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Yang mana gurunya ini, Syekh Al-Jisr, merupakan guru yang paling mempengaruhi pemikiran Rasyid Ridho. Lalu untuk karya dari Syekh Muhammad Rasyid Ridho yaitu Tarikh Al-Ustadz Al-Imam, Al-Azhar, dan Al-Manar, kemudian Al-Hikmah Al-Syariyah fi Muhakamat Ad-Diniyah wa Al-Rifaiyah, dan As-Sunnah wa Al-Syiah, dan termasuk tafsir Al-Manar itu sendiri. Lalu latar belakang penyusunan kitab tafsir Al-Manar ini yaitu awal mulanya ketika Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho bertemu di Beirut pada tahun 1885 Masehi. Beliau berdua mendiskusikan tentang tafsir yang sedang representatif di masa itu, yaitu tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Az-Zamarkasi. Lalu pada tahun 1898 Masehi, dari keduanya inilah muncul majalah Al-Manar yang di dalamnya membicarakan tentang isu-isu politik dan reformasi keagamaan serta sosial. Lalu setelah Muhammad Abduh wafat, penyusunan lanjutan di kitab tafsir Al-Manar ini dilakukan oleh Rasyid Ridho dengan nama kitab Al-Quran Al-Hakim. Akan tetapi lebih dikenalnya tafsir ini dengan sebutan Al-Manar. Kemudian untuk sistematika penulisan tafsir Al-Manar ini yaitu disusun sesuai dengan mazhab Utsmani. Kitab ini terdapat 12 jilid yang terdiri dari 12 surat yang di dalamnya terdapat urutan bacaan yang disesuaikan dengan alfabetis huruf hijaiyah. Terus untuk sumber penulisannya, sumber penafsirannya yaitu kolaborasi Rasyid Ridho mengkolaborasikan antara
penafsiran secara bil ra'yi dan atau dikenal dengan penafsiran secara rasional dan dikolaborasikan dengan tafsir bil mansur atau riwayat. Nah, yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama atau sumber utama dalam penafsiran yang kemudian dirinci dan didetail oleh pendapat-pendapat para ahli. Terus kemudian untuk corak penafsiran, coraknya adalah corak ilmiah dan corak adab al-ijtimai. Nah, corak ilmiah ini yaitu menjelaskan gejala-gejala alam yang bersentuhan dengan wujud Tuhan, yang mana ada kesinambungan antara Tuhan dengan gejala-gejala alam tersebut. Karena Allah adalah Tuhan yang maha hidup dan maha kuasa. Lalu adab ijtimai adalah kesesuaian antara Al-Quran dengan kultur sosial dan perkembangan ilmu sastra, adab, budaya yang mengalami perubahan perkembangan. Dan adab ijtimai ini dianalisis berdasarkan ilmu nahwu dan balaghah, yang mana tujuan dari corak adab al-ijtimai ini yaitu agar terciptanya kemasyarakatan yang makmur dan maju. Lalu yang terakhir, terdapat pendapat para ulama terhadap tafsir Al-Manar ini. Ada yang kontra dan ada yang pro. Yang pertama yang pro atau pendukung, yaitu datangnya dari Prof. Hamka yang mengatakan bahwa tafsir yang amat menarik hati untuk dijadikan contoh adalah tafsir Al-Manar. Selain menguraikan tentang agama, hadis, fikih, dan sejarah serta yang lain-lain, juga menguraikan tentang isu-isu politik dan kemasyarakatan. Lalu yang kedua datang dari Subhi Saleh yang mengatakan bahwasanya tafsir Al-Manar merupakan tipe khusus dalam mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga yang menolak atau tidak mendukung terhadap penafsiran terhadap tafsir Al-Manar ini, yaitu datang dari Prof. Quraish Shihab yang mengatakan bahwasanya Rasyid Ridho adalah mufasir yang terlalu berani untuk menggunakan teori-teori seseorang untuk mendukung ilmiah penafsirannya. Lalu yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Manar ini. Untuk kelebihannya yaitu tafsir Al-Manar sistematika penulisannya sudah bagus, yang mana tadi dijelaskan bahwasanya sesuai dengan susunan huruf hijaiyah sistematika penulisannya. Terus yang terus adanya gagasan baru dan perkembangan dalam hal penafsiran yang membahas tentang kemasyarakatan. Lalu untuk kekurangannya, bahwasanya Rasyid Ridho ini memperluas jangkauan penafsiran ilmiahnya, sehingga terkadang dirasa bahwasanya Rasyid Ridho ini berusaha membenar-benarkan teori ilmiahnya. Mungkin sekian tugas UAS yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Ulfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.